Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar tentang APK 1 materi fisiologi 2. Ya, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Fisiologi kerja 2. Ada beberapa definisi Muller ya, 1962 sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya mata kuliah ini tuh atau materi fisiologi 2 ini berhubungan dengan fisiologi 1 pada minggu sebelumnya ya. Mungkin nanti Anda bisa review atau sedikit mengulang ke mata kuliah sebelumnya di minggu lalu. Ini adalah kelanjutan dari yang kedua ya. Jadi ada beberapa definisi di sini adalah pertama, denyut jantung selama istirahat namanya resting pulse adalah rata-rata denyut jantung sebelum pekerjaan dimulai. Yang B, denyut jantung selama bekerja namanya working pulse adalah rata-rata denyut jantung selama seseorang bekerja. Yang ketiga, denyut jantung untuk bekerja atau work pulse adalah selisih antara denyut jantung selama bekerja dan selama istirahat. Ada denyut jantung selama istirahat total, total recovery cost or recovery cost adalah jumlah aljabar denyut jantung saat suatu pekerjaan selesai dikerjakan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya. Denyut total work pulse or cardiac cost adalah jumlah denyut jantung dari mulainya suatu pekerjaan sampai denyut berada pada kondisi istirahat dan dalam kurung resting level. Ini berikut gambarnya ya. Untuk dari mana dia? Resting, walking, kemudian recovery-nya. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dalam kondisi normal gitu ya. Peningkatan denyut nadi mempunyai peran yang sangat penting di dalam peningkatan cardiac output dari istirahat sampai kerja maksimum. Peningkatan yang potensial dalam denyut nadi istirahat dari istirahat sampai kerja maksimum tersebut menurut Rodal didefinisikan sebagai heart rate reservoir. Heart rate reservoir diekspresikan dalam persentase yang dapat dihitung ya menggunakan rumus persen HRR reservoir sama dengan denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi dengan denyut nadi maksimum dan denyut nadi dikurangi denyut nadi istirahat dikali 100 ya. Lebih lanjut Manuaba dan von Tergen 1996 menentukan klasifikasi beban berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban kerja cardiovascular load atau disebut juga cardiovascular load sama dengan persen CVL yang dihitung dengan rumus persen CVL sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat tutup kurung ya dibagi dengan denyut nadi maksimum dikurangi dengan denyut nadi istirahat. Nah, di mana denyut nadi istirahat rata-rata denyut nadi sebelum memulai pekerjaan ya. Denyut nadi kerja rata-rata denyut nadi selama bekerja. Denyut nadi rata-rata untuk laki-laki ini konstantanya adalah 220 dikurangi umur dan wanita adalah 200 dikurangi umur ya. Nah, studi kasusnya menggambarkan seperti ini. Dikarenakan setiap harinya Bapak Ergo diberi target untuk membersihkan seluruh gedung baru sebuah universitas swasta baru di Dayakolot. Maka beliau bekerja lebih keras dari sebelumnya. Seseorang mahasiswa teknik industri mencatat denyut nadi Bapak Ergo sebesar 70 detak ya per menit, sedangkan denyut kerjanya sebesar 130
123 puls per menit. Berapa besar CVL dari pekerjaan Bapak Ergo membersihkan gedung baru tersebut jika umur Pak Ergo saat ini adalah 47 dan berikan rekomendasi jika beliau bekerja selama 11 jam per hari. Jawabannya adalah, nah ini dihitung dulu ya untuk persen CVL nya, 10 kali denyut nadi kerja dan dikurangi denyut nadi istirahat, denyut nadi maksimum dikurangi denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat sama dengan denyut nadi sebelumnya, 70. Denyut nadi kerja 123. Kemudian denyut nadi maksimum 270 dikurangi umurnya tadi berapa? Nah, sehingga dihasilkan 173. Kemudian untuk perhitungan seperti ini, sehingga CVN-nya mendapatkan 51,46%. Kesimpulannya adalah dikarenakan persen CVL Bapak Ergo adalah 51,46%, sehingga diperlukanlah perbaikan. Nah, rekomendasi perbaikannya jika dilihat dari segi yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan, maka kita bisa melihat bahwa konsumsi energi yang dikeluarkan. Nah, ini dengan rumus yang kemarin ya. Nah, ini dari yang saat bekerja dia menggunakan 123. Ini juga 123. Untuk yang istirahat 70 ya. Jadi ketemunya ini. Kemudian konsumsi energinya adalah 6,2198 ini kurangi 2,5679, ketemunya 36519 kilokalori per menit. Konsumsi energi Pak Ergo adalah 3,7 ya. Dibulatkan ini ya. Jika beliau bekerja selama 11 jam, maka total energi yang dikeluarkan adalah 11 dikali 60, 60-nya menit ya, dikali 3,7 adalah 2442 kalori. Sedangkan menurut angka kecukupan gizi 2013 menunjukkan bahwa nilai gizi seseorang laki-laki berusia 47 tahun adalah 2350 kilokalori. Diasumsikan bahwa energi yang dikonsumsi Bapak Ergo sesuai dengan angka kecukupan gizi. Ini ya, keterainya seperti ini di sini. Kelompok umur. Nah, umurnya beliau ada di mana ini? Sini ya. 3949. Nah, ini. Ya. Karena energi output lebih besar dari input, maka masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenuhi gizi Pak Ergo. Maka solusi yang disarankan adalah satu, perancangan alat bantu ergonomis. Yang kedua, faktor lingkungan harus diperbaiki. Yang ketiga, pengurangan pembebanan ya. Ya, sekian itulah informasi yang atau materi kuliah yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, itulah tadi materi mata kuliah APK 1, materi fisika kerja 2 ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.